Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan The Revenue Cycle Sales to Cash Collection. Mari perkenalkan kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinda Rahmatur, NIM 2018-310-370. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Felicitas Wilda dengan NIM 2018-310377. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Melania Dwi Putri Pitaloka dengan NIM 2018-310-385. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dina Oktaviana dengan NIM 2018-310393. Mari memulai presentasi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinda Rahmatur, NIM 2018-310-370. Pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas bisnis dasar dan informasi yang terkait dengan siklus pendapatan. Yang kedua adalah keputusan penting yang diperlukan untuk membuat siklus pendapatan dan mengidentifikasi apakah informasi tersebut diperlukan dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi ancaman yang ada pada revenue cycle dan bagaimana cara menyelesaikannya. Ini adalah gambaran mengenai revenue cycle. Revenue cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan informasi yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan, melakukan penagihan atas barang dan jasa, dan menerima kas sebagai bentuk pembayaran atas barang dan jasa. Dengan adanya informasi pemesanan dari pelanggan, akan berpengaruh terhadap siklus keuangan lainnya, seperti siklus pengeluaran dan siklus produksi. Di dalam siklus pengeluaran dan siklus produksi membutuhkan informasi mengenai siklus pendapatan dalam membuat keputusan membeli bahan baku atau membuat sendiri bahan baku produksi. Yang setelah itu ada Human Resource Management atau siklus SDM yang akan memerlukan informasi dari siklus pendapatan dalam menghitung komisi dan bonus pada pegawai. Lalu ada General Ledger dan Reporting System yang akan menggunakan informasi dari siklus pendapatan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Dalam sistem informasi akuntansi, untuk menangani aktivitas tersebut, diperlukan suatu sistem tersendiri yang mencakup rangkaian aktivitas tersebut, dimulai dari kegiatan pengumpulan data, pemrosesan menjadi informasi, penerimaan order dari pelanggan, sampai dengan penerimaan pembayarannya. Tujuan utama dari siklus pendapatan yaitu menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan mengumpulkan pembayaran tersebut. Yaitu tujuan utamanya dari aktivitas ini adalah memastikan bagaimana menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk memastikan tujuan tersebut, manajer harus memberikan beberapa keputusan seperti apakah produk tersebut akan disesuaikan berdasarkan keinginan pelanggan, berapa banyak persediaan yang harus dipenuhi, dan di mana letak persediaan tersebut. Ketiga adalah bagaimana produk sampai ke tangan pelanggan, apakah menyediakan pengiriman dari yang disediakan oleh perusahaan atau menggunakan pihak ketiga yang khusus menangani pengiriman barang. Yang keempat adalah berapa harga yang tepat untuk setiap produk. Yang kelima, apakah berlaku angsuran dalam pembayaran produk tersebut? Jika iya, berapa jangka waktu yang diberikan dan berapakah jumlah atau nominal maksimum yang diberikan di setiap pelanggan. Yang keenam adalah bagaimana pelanggan bisa membayar untuk memaksimalkan cash flow. Lalu selanjutnya adalah siklus pendapatan. Aktivitas siklus pendapatan, yaitu ada yang pertama sales order entry atau pemesanan barang atau jasa dari pelanggan. Pada tahapan ini dimulai dari penerimaan pesanan, setelah itu persetujuan kredit dan pengecekan ketersediaan barang.
Informasi ini akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh rekan saya. Yang kedua adalah shipping, yaitu aktivitas tahapan yang dimulai dari pengemasan produk dan pengiriman produk. Yang ketiga ada billing, atau penagihan kepada pelanggan. Apabila pelanggan tidak membayar secara langsung dan akan menimbulkan piutang bagi perusahaan dan terjadi pembuatan invoice yang diberikan kepada pelanggan. Yang keempat adalah cash collection. Ini apabila pelanggan membayar secara tunai melalui berbagai fasilitas pembayaran yang disediakan dan nantinya akan didepositkan perusahaan kepada bank. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Felicitas Wilda, NIM 377 akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Saya akan menjelaskan mengenai permasalahan atau ancaman yang akan terjadi di dalam revenue cycle secara umum. Yang pertama adalah inaccurate or invalid master data atau master data yang tidak akurat atau tidak valid. Master data sendiri merupakan sekumpulan data yang dibuat sebelum sistem atau cycle digunakan serta dapat dimodifikasi jika diperlukan. Nah, sedangkan seluruh kegiatan revenue cycle ini akan tergantung pada integrasi database yang berisi tentang customer, inventory, dan pricing, di mana informasi tersebut terdapat dalam master data sales distribution. Nah, contoh permasalahan yang terjadi dalam inaccurate or invalid master data ini adalah error pada customer master data, di mana customer master data sendiri berisi general data, company code data, dan juga sales area data. Sehingga jika master data tersebut terjadi kesalahan atau tidak akurat, akan mengakibatkan kesalahan lokasi pengiriman misalnya. Juga keterlambatan menagih pembayaran akibat salah mengirim data ke alamat email yang dituju. Nah, error yang terjadi juga bisa terjadi pada penetapan harga atau pricing. Jika master data dalam sales condition tidak akurat atau tidak valid, akan mengakibatkan ketidakpuasan yang dirasakan oleh customer akibat overbilling atau juga kita akan sebagai perusahaan akan kehilangan revenue akibat underbilling. Yang kedua adalah pengungkapan informasi yang sensitif secara tidak sah, di mana informasi-informasi sensitif ini dimaksudkan seperti data pribadi customer ataupun kebijakan harga yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah kehilangan atau kerusakan master data. Hal ini dapat terjadi jika controlling dalam master data ini atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengeditan atau mengakses master data ini sehingga bisa terjadi kehilangan dan kerusakan pada master data ini. Nah, yang keempat adalah performance yang kurang baik, di mana kemampuan untuk memantau kinerja ini, akuntan harus menggunakan pengetahuan mereka, sehingga akuntan sendiri nantinya akan membantu manajer untuk melihat atau menilai performance kinerja. Yang berikutnya saya akan melanjutkan mengenai kontrol terhadap permasalahan-permasalahan atau bahkan ancaman yang akan terjadi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, ada 3 kontrol yang dapat membantu mengatasi master data yang tidak akurat atau tidak valid. Yang pertama adalah Processing Integrity Control, yang kedua adalah Restriction of Access to Master Data, yang ketiga adalah Review of All Change to Master Data. Yang pertama ini, pengendalian integritas pemrosesan, di mana setiap pemroses master data akan terintegrasi dengan sendirinya sehingga dapat meminimalisir risiko kesalahan input data. Yang kedua yaitu pembatasan terhadap akses untuk master data, di mana pembatasan ini dengan menggunakan kontrol, autentikasi, dan otorisasi yang akan membatasi akses ke master data tersebut sehingga hanya karyawan tertentu yang dapat mengakses data tersebut. Nah, karena pengendalian pencegahan 2 hal tersebut dirasa kurang efektif 100%, maka diperlukanlah review untuk setiap perubahan master data untuk memverifikasi bahwa database yang telah berubah tadi tetap akurat. Yang kedua adalah untuk
meminimalisir tentang pengungkapan informasi sensitif secara tidak sah. Itu ada 3 kontrol, yaitu access controls, encryption, dan tokenization of customer personal information. Di mana access control ini seperti halnya dengan yang saya jelaskan tadi tentang restriction of access to master data. Yang kedua adalah enskripsi. Perusahaan dapat mengeskripsi master data setiap customer-nya. Yang ketiga adalah tokenization, yaitu karena di enskripsi tadi dirasa tidak terlalu efektif karena dalam halnya enskripsi ini tidak melindungi informasi selama pemrosesan yang terjadi, maka bisa memberikan token atau kode-kode nomor tertentu untuk masing-masing customer untuk melindungi agar tidak dapat dilihat oleh karyawan yang tidak memiliki wewenang untuk melakukan berbagai aktivitas dalam siklus pendapatan ini. Yang berikutnya adalah backup and disaster recovery procedures, di mana hal ini dapat membantu meminimalisir kehilangan atau kerusakan master data. Manajemen dapat membackup semua master data atau data-data yang diperlukan, sehingga ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, dapat di-recovery atau dapat dimunculkan kembali. Yang keempat adalah managerial report, di mana managerial report ini dapat membantu menangani atau meminimalisir performance yang kurang baik. Managerial reports ini, contohnya perusahaan akan selalu memonitor atau memantau tren penjualan. Nah, performance yang kurang baik tadi dapat dilihat oleh manajerial sendiri dari kinerjanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sales order entry, di mana sales order entry ini merupakan tahap pertama dalam revenue cycle. Sales order entry sendiri memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama adalah take order. Dulu ketika IT belum begitu berkembang, pesanan customer ini akan terinput pada sistem oleh karyawan. Namun dengan seiring berkembangnya IT, dalam proses ini akan membantu customer untuk menginput datanya sendiri. Misalkan dengan menggunakan EDI. EDI sendiri adalah Electronic Data Interchange, di mana customer dapat membuat pesanan yang mereka inginkan secara elektronik. Dengan adanya EDI ini, maka customer dapat membuat purchase order. Dan di sisi lain, vendor purchase order ini nantinya akan langsung bisa menjadi sales order. Contoh perusahaan yang menggunakan EDI ini adalah Amazon, dan kita juga dapat lihat di e-book halaman 387. Ketika take order sudah terjadi, langkah selanjutnya yaitu check and approve credit. Karena hampir kebanyakan B2B menggunakan penjualan secara kredit, maka perlu diketahui batas kredit customer. Batas kredit customer sendiri adalah saldo akun maksimum yang diizinkan oleh manajemen untuk pelanggan berdasarkan riwayat kredit atau kemampuan pelanggan sebelumnya untuk membayar transaksi sebelumnya. Nah, hal ini untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Dalam hal ini, staf penjualan akan memiliki otoritas dari manajemen untuk menerima atau menolak pesanan. Ketika cek tadi dilakukan dan ditemukan bahwa batas kredit dari customer tersebut sudah mencapai maksimum, maka bisa terjadi penolakan atau rejected order terhadap customer tersebut. Langkah selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu cek inventory availability. Ketika pesanan sudah masuk, maka database yang diperlukan selanjutnya adalah inventory, di mana perusahaan nantinya akan melihat dan mengecek apakah ketersediaan dari pesanan tersebut bisa terpenuhi. Nah, ketika sudah dicek, maka akan diberikan pengakuan terhadap pesanan tadi. Selanjutnya, yaitu adalah respon to customer inquiries, di mana ketika sudah terjadi pengecekan tadi, akan dilakukan shipping, billing, warehouse, dan purchasing yang kemudian akan memberikan respon atau feedback kepada customers bahwa penjualan tersebut dapat dilakukan. Nah, database yang diperlukan di sini adalah sales order dan juga customer. Berikutnya dilakukan shipping, yaitu ada picking dan packing. Dan selanjutnya ada billing, dan berikutnya juga ada warehouse, di mana di sini adalah gudang yang nantinya akan diciptakan picking tiket. Dan proses selanjutnya yaitu purchasing, yang akan kembali kepada order selanjutnya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sales order threats atau ancaman yang bisa terjadi dalam sales order,
di sini ada incomplete or inaccurate orders, di mana di sini bisa terjadi mengenai salah input quantity atau jenis barang tadi. Yang berikutnya adalah invalid orders atau bisa dibilang sebagai orderan palsu. Contohnya ini ketika ada pesanan dalam jumlah banyak oleh customer baru dan kondisi customer terlihat dalam kondisi keuangan yang baik, namun pada kenyataannya sendiri customer tidak benar-benar akan membeli barang tersebut. Sehingga dalam kondisi ini akan menyebabkan pesanan tersebut dibatalkan. Yang berikutnya ada uncollectible account. Nah, ini tadi berhubungan dengan batas kredit yang sudah saya jelaskan di tahap sebelumnya. Yaitu ini akan terjadi ketika customer tidak dapat membayar pesanan yang telah mereka buat. Nah, makanya sebelum pesanan tersebut diambil, dan proses berikutnya itu adalah mengecek batas kredit, maka batas kredit itu bisa memberikan penolakan atau penerimaan dalam order tersebut. Yang berikutnya adalah stock out atau excess inventory, di mana catatan inventaris yang akurat ini sangat penting untuk mencegah persediaan habis dan atau persediaan berlebihan. Jika terjadi stok habis, dapat mengakibatkan hilangnya penjualan jika pelanggan tidak ingin menunggu dan malah customer akan mencari sumber lain. Namun sebaliknya, ketika kelebihan persediaan meningkat, maka akan meningkatkan biaya tercatat dan bahkan mungkin memerlukan penurunan harga yang signifikan untuk yang akan memberikan efek terhadap profitabilitas yang berkurang. Penurunan harga yang sering terjadi itu dapat memberikan label kepada perusahaan bahwa perusahaan ini memberikan diskon, sehingga kondisi ini akan memberikan harapan kepada pelanggan bahwa pemotongan harga akan sering terjadi. Yang berikutnya adalah loss of customer. Ini bisa terjadi karena perusahaan tersebut memberikan feedback atau respons yang lama kepada customer, sehingga customer memilih untuk mencari perusahaan atau sumber lain. Yang berikutnya juga dapat terjadi karena tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Melania Dwi Putri Pitaloka dengan NIM 2018-310-385. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sales order entry control. Yang pertama, data entry edit control. Sebelumnya saya mengasih contoh seperti perusahaan dealer mobil. Nah, sebelumnya kan konsumen membeli mobil itu pakai data KTP, gaji, atau lain sebagainya. Nah, si perusahaan ini tuh membantu pelanggan untuk membuat keputusan juga. Berapa sih angsuran yang dibayar dia ketika dia mengambil mobil tersebut. Dan semisal kalau ada data-data yang kurang lengkap, itu bisa diedit kembali. Terus restriction of access master data. Pembatasan akses data, semisal ada harga mobil, nah itu hanya data keuangan semisal. Nah itu hanya yang bisa melihat itu pihak keuangan aja, nggak boleh pihak pemasaran, gudang itu tidak boleh melihat. Terus digital signature on written signature, nah, ini adalah suatu tanda tangan atau persetujuan kepada kepala bagian atau atasan atau manajer itu harga yang telah disebar atau yang dipublish kepada masyarakat itu apakah sudah benar atau belum, itu harus ada persetujuan dari atasan. Lalu kredit limit. Kredit limit ini saldo rekening kredit maksimum yang dapat dialokasikan untuk setiap pelanggan berdasarkan kredit masa lalu dan kemampuan untuk membayar. Nah, specific authorization to approve sales to new customer or sales that exceed customer credit limit. Nah, oleh karena itu, bagi pelanggan yang disetujui kreditnya dapat diperiksa berkas dan segera diverifikasi rekening. Lalu pemeriksaan tersebut itu dilakukan secara sistem bukan manual. Lalu selanjutnya aging of account receivable. Nah, ini saldo rekening berdasarkan jangka waktu yang tepat. Informasi ini berguna untuk penjualan di masa yang akan datang, serta dapat memperkirakan batas kredit pada pelanggan.
Selanjutnya perpetual inventory control system. Jadi perusahaan ini menggunakan persediaan perpetual yang penjualan pembelian langsung dicatat. Use of barcodes or RFID. Nah, ini semuanya barang-barangnya ada di dealer mobil maupun di showroom itu menggunakan barcode semua agar terhindar dari kehilangan. Terus ada periodic physical count. Nah, ini di pihak gudangnya sendiri itu mengecek bahwa berapa sih fisiknya yang ada di gudang itu benar atau enggak sama yang ada di data. Terus sales forecast and activity report. Nah, ini aktivitas penjualannya juga selalu di-report, tapi nge-reportnya itu di akhir bulan. Nah, CRM system. Nah, ini evaluasi bagi perusahaan. Jadi harus ada sistem evaluasi bagi perusahaan untuk pelanggan. Selanjutnya pengiriman. Pengiriman ini yang pertama kan kita menerima pesanan ya dari pelanggan, sales order entry. Lalu kita identifikasi produk itu apakah ada di gudang atau enggak, warnanya ada, jumlahnya ada atau enggak. Selanjutnya kita mengambil atau nge-packing barang-barang yang harus disiapkan untuk dikirim ke pelanggan. Nah, dikirim ke pelanggan ini tuh biasanya melalui kurir. Nah, kurirnya ini mengecek apakah sudah benar data-datanya, sales ordernya, persediaannya itu apakah udah benar, ada warnanya atau enggak, atau kayak gimana. Terus nomor pesanannya, nomor barangnya itu dicek sama kurirnya. Nah, masuk dalam pengiriman, ini ada packing slip dan bill of lading. Packing slip ini mencantumkan jumlah atau barang. Jadi, si kurir ini bawa packing slip itu kayak berkas yang ada nomor barangnya, jumlah pesanannya, namanya siapa, alamatnya di mana, seperti itu. Lalu juga membawa bill of lading, itu bentuk tanggung jawabnya pada penjualan untuk pengirim. Jadi pengirimnya juga ada kontrak penjualannya. Gitu. Jadi nanti si pelanggan langsung membayar setelah barang diterima. Selanjutnya shipping risk. Ancaman di pengiriman yaitu memiliki barang atau jumlah yang dikirim itu salah. Biasanya kuantitinya itu salah, ada yang mintanya 10 tapi dikirim 16. Nah, terus pencurian di persediaan atau di gudang biasanya ada ya, yang karena itu dia nggak memakai barcode, jadi dia nggak tahu kehilangannya itu bagaimana itu. Terus shipping error, jadi ada delay atau kuantiti yang kurang itu mengakibatkan bisa pengiriman terlambat. Nah, biasanya pengiriman terlambat ini karena alamatnya itu yang tidak lengkap atau data-data yang digunakan yang diterima perusahaan itu tidak valid sama pelanggan. Selanjutnya, pengendalian pengiriman. Nah, barcode and RFID teknologi. Nah, di sini itu semua perlengkapan atau spare part atau yang ada di mobil itu harus ada barcode-nya. Untuk tidak salah, apakah ini sih benar nggak sih barangnya yang diminta itu yang ini apa enggak, kayak gitu. Nah, reconciliation picking list sales order details. Nah, ini kita ngelis apa aja sih pesanannya dari pelanggan itu biar kita tuh nggak salah kayak gitu. Apa yang kurang kayak gitu. Terus physical access inventory. Nah, ini tuh persediaan tetap dicek sama gudang. Jadi si gudang itu mengecek fisiknya barang tersebut itu ada atau enggak, mobilnya itu ada atau enggak, seperti itu. Nah, dokumentasi of all inventory transfer. Nah, kita mendokumentasikan semua barang yang dipindah, semisal ke gudang A ke gudang B, itu harus semua terikut oleh sistem, nggak boleh manual. Jadi, misal ke gudang A ke gudang C, oh sekian hari, kalau misalnya gudang A ke gudang B itu kapan, nah itu semua harus ada terikut di sistem. Lalu selanjutnya review and barcode teknologi, nah ini juga sama ya, pakai barcode juga. Terus periodic physical count and inventory and reconciliation record and quantity. Jadi dia juga mengecek fisik dan kuantitinya sama atau enggak sama yang ada di data.
Nah, yang direkonsiliasi shipping dokumen with sales order, packing list, ini tuh sama nggak sih sama yang jadi yang di packing slip sama yang di data? Itu ada selisih nggak? Apa benar sudah sesuai dengan pelanggan? Terus selanjutnya ada RFID system tuh identify dealers. Nah, ini menggunakan sistem RFID itu mengidentifikasi kenapa sih bisa terlambat pengirimannya, ada kendala apa di perjalanan, seperti itu. Jadi itu semuanya terikut di sistem. Terus data entry via barcode scanner. Nah, ini semuanya tuh memang barang-barangnya di scanner semuanya. Lalu dimasukkan ke data, ke sistem. Lalu ada data entry edit control. Nah, ini ketika pengiriman itu juga diberlakukan adanya data edit control. Semisal ada salah warna, misal kalau nggak gitu minta warna yang ganti, misalnya warnanya pertama putih jadi hitam, bisa ya. Itu sesuai keputusan pelanggan. Terus konfigurasi FRP system to prevent duplicate shipment. Nah, saat pengiriman itu biasanya ada duplikat dokumen. Nah, itu fungsinya itu untuk berkasnya perusahaan punya, pengiriman juga punya, si kurirnya itu juga punya, terus pelanggannya itu juga punya, jadi punya duplikat sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu proses penagihan. Pada tahapan ini, dokumen yang dihasilkan adalah invoice atau faktur. Dokumen billing menjadi sumber data untuk financial accounting untuk memonitor dan memproses serta mengupdate pembayaran customer. Selanjutnya ada billing threats atau ancaman penagihan. Yang pertama yaitu kegagalan menagih. Kegagalan menagih ini akan menyebabkan hilangnya aset atau timbulnya piutang tidak tertagih. Yang kemudian juga akan mengakibatkan kesalahan tentang data penjualan. Yang kedua ada kesalahan penagihan. Kesalahan penagihan ini adalah kesalahan harga dan jumlah tagihan pada pelanggan yang dapat mengakibatkan overbilling. Yang ketiga adanya kesalahan posting piutang. Biasanya kesalahan posting piutang ini terjadi karena pencatatan nomor rekening dari customer yang salah. Kemudian adanya memo kredit yang tidak akurat. Memo kredit ini akan menyebabkan kerugian dalam tagihan. Karena memo kredit yang tidak akurat ini, data-data atau sumber-sumber yang dijadikan patokan informasi untuk pencatatan menjadi salah. Kemudian adanya billing controls atau kontrol penagihan. Yang pertama adanya pemisahan fungsi dari penagihan dan pengiriman. Yang kedua adanya rekonsiliasi faktur secara berkala dengan pesanan penjualan, picking tiket, dan dokumen pengiriman. Selanjutnya adanya konfigurasi sistem untuk memasukkan data harga secara otomatis. Ini diperlukan karena untuk mencegah terjadinya pentotalan yang salah atau keliru, dan juga pengkalian harga yang salah atau keliru. Kemudian adanya pembatasan akses ke data master harga. Jadi pembatasan akses ini mungkin akan diberikan kepada orang-orang tertentu yang dapat mengakses data master tentang harga penjualan ini, sehingga tidak sembarangan orang bisa mengedit atau merubah harga yang telah tercatat pada master data. Kemudian adanya kontrol entry data. Jadi data-data yang dicatat atau yang dimasukkan itu dilakukan pengontrolan sehingga tidak terjadi kesalahan pencatatan. Yang kemudian selanjutnya ada rekonsiliasi dokumen pengiriman, yaitu seperti picking ticket, bill of lading, dan packing list kepada pesanan penjualan. Lalu ada rekonsiliasi of batch totals, yaitu rekonsiliasi total batch.
Kemudian adanya pengiriman atau mengirimkan laporan bulanan kepada pelanggan, sehingga pelanggan juga dapat mengecek saldo piutang yang ada pada perusahaan. Kemudian adanya rekonsiliasi subsidiary account kepada buku besar, sehingga saldo-saldo pada akun buku besar itu akan cocok dengan saldo-saldo yang ada di akun subsidiary. Kemudian adanya pemisahan tugas, otorisasi nota kredit dari entry pesanan penjualan dan pemelihara akun pelanggan. Selanjutnya adalah cash collection tricks. Yang pertama itu ada theft of cash atau pencurian uang tunai. Pencurian uang tunai ini bisa dilakukan dengan cara lapping. Lapping itu adalah penggelapan kas dengan cara penundaan pengakuan penerimaan piutang atau kredit memo legal, dan juga pencurian kas melalui manipulasi laporan bank. Kemudian ancaman yang kedua adanya cash flow problem atau masalah arus kas. Nah, kontrol cash flow, maksud saya kontrol cash collection ada beberapa di sini. Yang pertama adanya pemisahan fungsi cash handling dengan fungsi accounts receivable dan fungsi kredit lainnya. Kemudian melakukan rekonsiliasi rutin rekening bank dengan jumlah yang tercatat pada perusahaan. Kemudian yang ketiga adanya penggunaan EFT. EFT sendiri itu adalah electronic fund transfer, dan penggunaan FAD yaitu financial electronic data interchange. Yang contohnya adalah DocuWallet, BC Active Pay, atau IPBRI. Kemudian menggunakan lockbox untuk meminimalisir handling atau pengaturan pembayaran customer oleh karyawan. Terus adanya prompt restrictive endorsement of all customer checks. Kemudian kita mempekerjakan 2 orang untuk membuka data-data pembayaran yang terkait dengan customer. Kemudian menggunakan kasir untuk menerima kas atau uang tunai dari pelanggan untuk pembayaran piutang. Kemudian melakukan deposit harian ketika kita menerima uang tunai. Lalu adanya diskon for prompt payment by customer. Di sini maksudnya adalah memberikan diskon pada customer yang membayar hutangnya lebih awal. Kemudian membuat cash flow budget untuk mencegah masalah arus kas tadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.